Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Engineering Journal. Jadi nama jurnalnya adalah Engineering Journal atau disingkat dengan EJ. Baik, saya coba lihat langsung di skema GoCR. Saya sudah mencarinya di skema GoCR. Jadi EJ atau Engineering Journal diterbitkan oleh Chulalongkorn University. Chulalongkorn University merupakan salah satu universitas di Thailand. Baik, kita coba melihat bagaimana peringkat Chulalongkorn University. Kita coba cek di QS World University Ranking. Tahunnya 2022, kemudian Thailand ya. Ternyata Chulalongkorn University peringkat dunianya itu cukup baik ya, karena peringkatnya di 215 dunia. Ini peringkat yang cukup baik. Sedangkan di Thailand Chulalongkorn nomor 1. Karena dia peringkatnya terlihat ini ya, paling atas. Jadi yang muncul ini adalah perguruan tinggi di Thailand dan Chulalongkorn muncul paling atas, sehingga Chulalongkorn University merupakan peringkat pertama di Thailand dan peringkat ke-215 di dunia. Cukup bagus. Kita coba melihat peta Thailand. Ini adalah peta Thailand. Thailand berada di kawasan yang sama dengan Indonesia, yaitu kawasan Asia Tenggara. Thailand sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. Ini Myanmar ya. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laos. Laos, ada Kamboja. Ini Laos ya. Ini Kamboja. Di sebelah utara, di utara juga berbatasan dengan Laos ya. Dan juga Myanmar. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand dan Malaysia. Ini adalah posisi dari negara Thailand. Baik, kita kembali ke jurnalnya, yaitu Engineering Journal. EJ merupakan jurnal yang open access. Di websitenya dituliskan bahwa EJ open access dan diterbitkan tiap bulan. Ya, tiap bulan. Dan merupakan international journal. Nah, kita coba cek bagaimana tim editornya. Jika tim editornya memiliki atau terdiri dari para peneliti yang berasal dari minimal 4 negara, maka dapat digolongkan sebagai jurnal internasional. Itu versi pedoman PAK ya. Kita coba buka di ini ya, about, kemudian kita klik editorial team. Kepala editornya jelas ya, dari Thailand. Kemudian kita lihat editornya. Ada yang dari Amerika,
ya. Thailand, Amerika, lalu Prancis, Swedia. Nah, udah 4 ya. Minimal 4, maka jurnal EJ dapat kita kategorikan sebagai jurnal internasional ya. Saya acuannya ke pedoman angka kredit Dikti, di mana jurnal dikatakan internasional ketika memiliki editor yang berasal dari minimal 4 negara. Nah, ini sudah 4 negara ya. Amerika, Thailand, Prancis, Swedia, sudah 4. Kita lihat yang ke bawah lagi, ini ada Belanda 5, kemudian Israel 6, lalu Inggris 7, Australia 8, Cina 9, kemudian Slovakia 10. Nah, sudah berasal dari 10 negara. Ada juga nih dari associate editornya, ada yang dari India juga ya. Nigeria juga ada, Jepang juga ada, Iran juga ada. Jadi memang meyakinkan sekali jurnal ini adalah jurnal internasional. Apakah bereputasi? Kita coba kembali melihat di skema GoCR. Memang jurnal ini tidak Scopus ya, tapi berapa SCR-nya. Kita kembali mengingat bahwa dikatakan bereputasi jika SCR-nya di atas 0,1. Oke, kita kembali ke skema GoCR. Kita tarik ke bawah. Levelnya sekarang Q3. Dulu pernah Q2. Di tahun 2017 sampai 19 ini Q2. Kemudian 2020 dan 2021 yang terbaru levelnya turun menjadi Q3. Kita lihat ke bawah berapa SCR-nya. SCR-nya cukup tinggi, 0,27. Dan nilai ini di atas 0,1 ya. Sehingga EJ atau Engineering Journal merupakan jurnal internasional bereputasi. Baik, kita lanjutkan melihat websitenya. Oke, kita kembali ke About the Journal. Topiknya adalah engineering ya, area yang berhubungan dengan engineering. Jadi bidangnya yang jelas berkaitan dengan engineering. Sehingga teman-teman jika artikelnya memiliki topik di bidang engineering dapat disubmit di jurnal EJ, Engineering Journal. Lalu di sini dijelaskan lagi ada 2 kelompok utama di bidang engineering gitu ya. Yang pertama environment, energy and natural resources. Yang kedua modern engineering technology. Intinya dari 2 ini hanya pemisahan saja ya. Tapi intinya segala bidang engineering dapat diterima di jurnal ini. Nah, penjelasannya yang pertama yang ini ya, yang pertama environment, energy and natural resources dapat dibaca di sini. Kemudian penjelasan dari modern engineering technology juga dapat dibaca di sini. Intinya kalau saya tadi sebentar saya baca ya. Intinya berlaku secara luas ya. Segala topik yang berkaitan dengan engineering secara luas dapat dimasukkan di jurnal ini. Oke, yang menarik di sini ya. Yang menarik di sini. Jadi jurnal ini memberikan garansi bahwa first round atau ronde pertama ya, ronde pertama blind peer review itu perkiraan 2 sampai 3 bulan. Dan bisa lebih dari 1 ronde ya. Artinya begini, ketika kita submit kemudian artikel kita direview oleh reviewer,
Nah, proses review oleh reviewer itu dikatakan ronde pertama. Nanti jika ada perbaikan, kita diminta untuk merevisi. Tapi jika reviewer merasa tidak layak untuk lanjut, maka dapat di reject. Oke, katakanlah seandainya diminta untuk diminta untuk revisi. Kita merevisi, kemudian kita submit lagi, lalu direview lagi oleh reviewer, itu ronde kedua. Jika reviewer puas, dapat langsung disarankan untuk diterima. Tapi jika reviewer belum puas, reviewer bisa meminta untuk merevisi lagi. Kemudian kita revisi, lalu kita balikin lagi, direview lagi ronde yang ketiga. Nah, begitu seterusnya. Sampai reviewer merasa versi terakhir dari artikel kita memang layak untuk diterbitkan di jurnal EC. Nah, first round-nya atau ronde pertamanya itu rata-rata 2-3 bulan. Nah, ini tergantung ya. Tergantung bisa kalau seandainya hanya satu ronde, maka prosesnya termasuk cepat 2-3 bulan selesai. Tapi jika lebih dari satu, misalkan 2 ronde, 3 ronde, maka lama waktunya dari submit sampai diterima akan menjadi lebih panjang. Tapi yang jelas jurnal EJ memberikan garansi di sini karena tertulis ya bahwa ronde pertama itu hanya 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan itu tergolong cepat ya. Selanjutnya di sini tertulis bahwa kuartil kedua. Padahal kalau kita cek tadi termasuk kuartil ketiga ya. Nah, bisa jadi ini belum diupdate, websitenya belum diupdate ya. Ditulisnya kuartil kedua, padahal yang terakhir adalah kuartil ketiga. Memang di 2017 sampai 2019 levelnya kuartil 2, tetapi yang terbaru 2021 yaitu kuartil 3. Websitenya ini belum diupdate ya. Kemudian indeksasinya Web of Science, Scopus, kemudian DOAJ, CAS, ACI, TCI yang paling penting ini ya. Karena yang di pedoman pengajuan angka kredit ya, yang paling penting acuannya adalah Scopus dan Web of Science. Jika terindeks oleh Scopus dan Web of Science, maka jurnal itu dipastikan jurnal internasional lah ya. Kemudian jika SCR-nya di atas 1, maka dikatakan jurnal internasional bereputasi. Maka dengan 2 ini pun sudah cukup ya. Apakah dia terindeks Scopus atau tidak, terindeks Web of Science atau tidak. Ini hanya tambahan ya. Oke, kita coba lihat lagi di editorial team tadi sudah ya. Kita coba lihat lagi. Tidak ada kontaknya ya. Kontak untuk editor kepala juga tidak ada kontaknya. Di sini ada kontaknya ini. Oke, nah ini ada kontaknya ya, kontak secara umum nih. Artinya kontak dapat dikatakan kontak admin lah ya, bukan kontak editor kepalanya secara khusus ya. Tapi tidak ada masalah, yang penting ada kontaknya, maka kita dapat menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan EJ ya melalui kontak ini. Di sini juga ada alamat kantornya yaitu di Fakultas Teknik Chulalongkorn University di Bangkok, Thailand. Oke, kita ke submission ya. Kita ke submission. Author guideline. Oke, tertulis jelas ya. Hmm.
Coba kita lihat apakah ada template-nya. Di sini ya template-nya ya. Kita coba buka. Kita coba buka template-nya. Ini adalah template dari EJ, Engineering Journal ya. Di sini sudah jelas fontnya, lalu jenis fontnya, ukuran fontnya, lalu jumlah katanya seperti abstrak, minimal 150, maksimal 200 kata. Ya tinggal diikuti. Jadi template itu memudahkan author, juga memudahkan editor gitu ya. Sehingga ketika akan author ketika akan mempersiapkan artikelnya sudah jelas ya, tinggal mengcopy paste gitu ya. Biasanya kan kita sebelum memilih jurnal kita sudah siap artikelnya, kemudian kita sesuaikan dengan template-nya, tinggal kita copy paste lalu kita sesuaikan ukuran font dan jenis fontnya. Lalu bagi editor itu juga memudahkan ya, ketika akan publish, editor tinggal sedikit mengecek atau mengedit tampilan dari artikel yang akan diterbitkan ya, karena sebagian besar sudah disesuaikan dari awal oleh penulis ya, oleh author. Baik, template EJ nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi, teman-teman bisa mendownloadnya. Baik, kita kembali ke websitenya. Selanjutnya adalah biaya publikasi. Tidak ada biaya publikasi ya. Jadi gratis untuk penulis. Dan tadi di awal juga dijelaskan di about ya. Saya tunjukkan saja. Di sini open access. Jadi free untuk pembaca dan juga free untuk penulis. Oke, kita kembali ke submission. Kemudian apalagi yang penting. Nah, ini ya, ini di italic ini penting ini. Di sini tertulis bahwa manuskrip atau artikel yang kita susun ya, dengan jumlah halaman kurang dari 8, ini double column, artinya kita sudah menyesuaikan. Jadi template-nya tadi double column ya, nanti akan saya tunjukkan lagi untuk memastikan. Jadi template-nya memang double column. Kita sesuaikan dengan template. Nah, jika setelah kita sesuaikan dengan template, jumlah halaman manuskrip kita ternyata kurang dari 8 halaman, itu akan ditolak. Ya, akan ditolak. Atau ya, di sini atau jumlah referensinya kurang dari 20. Jadi artikel kita otomatis akan ditolak ketika yang pertama jumlah halamannya kurang dari 8. Artinya minimal 8. Yang kedua, kurang dari 20 referensi. Ya, jadi salah satu ini terpenuhi, maka artikel kita tidak dapat diterima atau langsung ditolak. Nah, sehingga teman-teman ketika akan submit di jurnal ini, tolong dipastikan jumlah halamannya minimal 8 dan referensinya minimal 20 ya. Oke, akan saya tunjukkan lagi template-nya tadi. Ini adalah template-nya ya. Ini template EJ Engineering Journal. Nah, ini namanya double column. Jadi template-nya menyarankan kita untuk mempersiapkan manuskrip dalam bentuk double column. Ya, ini double column. Kalau double column jumlahnya artinya setelah kita susun double column sesuai template ini dan jumlah halamannya kurang dari 8, maka otomatis akan di reject ya, berdasarkan tadi
aturan dari jurnal tadi ya. Dan atau referensinya kurang dari 20, maka akan di reject. Nah, ini hanya contoh saja ini ya. Jangan ditanyakan lo itu di template-nya contohnya cuma 6. Ini hanya contoh ya, hanya contoh menunjukkan bagaimana referensi tampilannya begitu ya. Tapi kita tetap berpegangan pada aturan tadi yang ditentukan oleh jurnal bahwa minimal 8 halaman, kemudian referensinya minimal 20. Baik, kita kembali ke websitenya. Oke, setelah submission maka kita ke current. Current sekarang adalah volume 26 nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Karena ini per bulan tadi. Maka yang bulan Mei ini, jadi video ini dibuat pada tanggal 27 Mei 2022. Maka nanti bulan ini insya Allah akan muncul volume 26 nomor 5 2022. Ini yang terbaru, baru nomor 4. Kita coba klik arsip. Arsipnya ini ya, nah seperti ini. Jadi di tahun 2021 volume 25 nomornya sampai 12. Jadi memang tiap bulan. Dan tahun 2022 volume 26 nomornya baru sampai 4. Kemungkinan bulan ini nanti akan akhir bulan ini kemungkinan ya akan muncul volume 26 nomor 5. Baik, kita coba melihat tampilan dari artikelnya ya. Serta menghitung berapa jarak dari submit sampai diterima. Kita klik regular issue. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya di sini ya. PDF kita new tab saja. New tab. Oke, ini ya. Ini ya, PDF ya. Kita klik PDF. Oke, publish 26 volume 26 nomor 4 April ya, 30 April. Nah, kemungkinan juga volume 5 nanti publishnya akhir Mei ya. Oke, kita klik PDF. Kita buka. Oke. Ya, ini tampilannya sama ya dengan yang di template tadi, sehingga dengan template memudahkan author dan juga memudahkan editor. Oke, kita lihat keterangan volumenya ada ya. Volume ada, nomornya ada, nomor atau isu. Kemudian keterangan tahunnya belum ada ya. Ya sebenarnya itu penting juga ya. Ada tahunnya. Ini kan tahun 2022 nih. Kemudian halamannya ini juga tidak ada. Konsekuensinya kalau tidak ada kita ya. Jadi kita kalau tidak ada menghitungnya sendiri ya. Nah, ini 1, kemudian ini 2, 1 sampai 11 gitu ya kalau tidak ada. Oke. Lalu abstraknya oke, kemudian ada keyword. Lalu yang penting ini ya, historinya. Submit 15 September, diterima 24 Maret 2022. Berapa bulan ini? September, kemudian Oktober, November,
Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan. 6 bulan ya. Kemungkinan ini karena tadi dijanjikan bahwa 2 sampai 3 bulan itu ronde pertama, nah kemungkinan jurnal ini eh, ini ya banyak ronde ya. Artinya tidak cukup sekali ya. Bisa lebih dari satu ronde. Ya, karena satu ronde itu tadi 2 sampai 3 bulan, kemungkinan ini bisa 2 ronde. Kemungkinan ya, atau juga karena reviewernya sibuk sehingga agak molor juga bisa. Oke, banyak kemungkinan. Yang jelas dari submit sampai diterima, submit sampai accepted itu sekitar 6 bulan. Kemudian dari accepted sampai publish itu sekitar 1 bulan ya. Yang paling penting acuannya adalah accepted ya. Kalau publish ini kan nunggu antrian saja. Oke, kemudian introduction, kemudian ini metode ya. Lalu result investigation ya, seperti umumnya artikel riset. Lalu ada penutup, ada ucapan terima kasih, referensi. Nah, kita lihat ya, referensinya lebih dari 20, jumlah halamannya sampai 11 ya. Jadi lebih dari 8 dan referensinya lebih dari 20. Sesuai ya, sesuai dengan kebijakan dari jurnal tadi ya, bahwa kalau tidak mungkin diterima jika halamannya kurang dari 8 dan referensinya kurang dari 20. Baik, kita coba membuka yang lain. Paling enggak 4 lah ya. Kita random 4 aja. Ini ya, kita coba ini. Ini. New tab. Oke, kita buka. Ini jumlah halamannya 12 ya. Jumlah halamannya 12. Lalu referensinya 32 ya, lebih dari 20. Nah, ini ada biografi dari autornya nih. Yang tadi apakah ada? Yang tadi sebenarnya di template-nya mungkin diberi ini ya, diberi slot ya, tempat untuk itu. Tapi jika autor tidak memberikan foto dan biografi, ya seperti ini keterangannya ya. Ya. Tapi jika autornya memberikan foto dan biografi nanti akan seperti ini. Kalau saya lebih baik kita isi ya, karena editor sudah menyediakan tempat untuk kita memasang foto dan juga biografi dari kita. Oke, coba kita lihat artikel historinya. Ini dari submitnya 28 Oktober, di acceptednya 24 Maret ya. Kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan. Ya, jadi tadi 6, ini 5 bulan. Selama tidak lebih dari 6, saya rasa masih recommended ya. Ya 5 sampai 6 bulan memang waktu yang enggak singkat juga ya, enggak singkat. Tetapi kalau belum lebih dari 6, saya rasa masih dapat dipertimbangkan. Kita coba lagi di isu yang lain ya. Kita coba isu 1 volume 26 isu 1. Oke. Kita coba di sini ya. PDF kita klik. Oke, kita coba lihat. Jumlah halamannya 9 ya. Referensinya lebih dari 20. Kemudian, nah ini diisi ya.
Ini diisi. Ya kalau saya ya lebih baik diisi saja. Kalau nggak diisi seperti yang pertama tadi ya, seperti ini keterangannya. Memang nggak mempengaruhi eh, publish atau tidaknya, tapi ini kan kesempatan kita untuk memperkenalkan diri ya secara lebih eh, detail dibandingkan hanya menuliskan nama di artikelnya. Oke, kita coba hitung. Kita coba hitung berapa bulan ini dari submit sampai save date ya. Agustus sampai Januari. Tanggal 21 Agustus, 25 Januari. Kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan. Ya. Jadi 3 sampel tadi 6, 5, 5. Kita coba lagi satu lagi. Kita coba tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu misalkan ini volume 25 nomor 12. Kita coba ini ya. Oke, nih. Oktober sampai eh, November. Ini hampir ini setahun ini ya. Ma, ini setahun lebih sebulan berarti ini. Di submitnya 22 Oktober 2020, diterimanya 24 November 2021. Ini setahun lebih sebulan. Ini lama ini. Ini lama ini ya. Coba satu lagi. Coba satu lagi. Ini Oktober, Desember di tahun yang sama. Jadi ini Oktober, November, Desember. Cuma 2 bulan. Ya, cuma 2 bulan. Oh, jadi variatif ya. Ada yang sampai setahun lebih sebulan. Ada yang cuma 2 bulan. Ada yang 5 bulan. Ada yang 6 bulan ya. Ini variatif sekali. Hmm, tapi dari sampling tadi saya kalau di rata-rata ya, di rata-rata ya sekitar 5 bulan ya. Jadi ada dua, ada yang 13, 2 tambah 13 misalkan ya, rata-rata ya. 2 tambah 15, 2 tambah, sorry, 2 tambah 13, 15, 15 bagi 2, 7,5 ya, 7,5 bulan. Tadi ada yang 5, 5, 6. Ya rata-rata 5, 6 lah ya, saya rasa rata-rata 5, 6 lah. Atau setengah tahun lah, umumnya setengah tahun ya. Menurut saya masih bisa dicoba ya, masih bisa dicoba. Siapa tahu nanti kita mendapatkan proses yang cepat ya, kurang dari 6 bulan. Nah, jika lebih dari 6 bulan maka itu jika sampai 6 bulan tidak ada hasil sama sekali ya, belum ada kabar, maka lebih baik di withdraw ya, tarik. Tapi kalau sampai 6 bulan tetapi itu sudah melalui ronde pertama misalkan atau ronde kedua, saya rasa dilanjut saja. Karena kalau sudah melalui ronde pertama itu kemungkinan tembusnya eh, besar ya, gitu ya. Maksudnya seperti ini, misalkan kita submit, kemudian setelah 3 bulan, tadi kan janjinya 3 bulan sudah keluar hasil ya dari ronde pertama. Nah, hasil dari ronde pertama kita diminta untuk merevisi, maka kita revisi, kita submit lagi. Kemudian ronde kedua ternyata lama ya, dia lebih dari 6 bulan. Saran saya dipertahankan saja karena posisinya kita sudah diminta untuk merevisi gitu ya. Ingat, ketika kita diminta untuk merevisi berarti artikel kita itu eh, lebih disukai daripada tidak disukai gitu. Artinya peluang tembusnya besar.
asal kita mengikuti permintaan dari reviewer, kemungkinan besar akan diterima. Baik, kita kembali ke websitenya ya. Jadi saya rata-rata saja 6 bulan lah ya. Kisarannya 6 bulan. Tadi ada yang 2, ada yang sampai setahun lebih, ada yang 5, ada yang 6. Saya buat rata-rata 6 gitu saja. Baik, kita kembali ke websitenya. Sepertinya sudah selesai. Oke, saya akan mengomentari tampilan websitenya. Tampilan websitenya secara kelengkapan ya sudah cukup lengkap ya, tetapi perlu ditambah statistik-statistik yang itu penting ya bagi penulis, misalkan acceptance rate misalkan, atau jumlah citasi, jumlah download gitu ya, jumlah artikel yang disubmit, jumlah artikel yang ditolak. Nah, statistik-statistik itu sangat penting ya bagi calon atau bagi penulis ya yang ingin mensubmit artikelnya ke jurnal EJ. Baik, saya simpulkan. Jadi jurnal EJ ini jelas dia jurnal, yang pertama ya, dia jelas jurnal internasional karena memiliki tim editor berasal lebih dari 4 negara. Bereputasi karena SJL-nya di atas 0,1, open access, free bagi pembaca. Biaya publikasi 0 ya, free bagi penulis. Kemudian lama waktunya tadi rata-rata ya, ini saya rata-rata dari sampling yang saya download, rata-rata 6 bulan gitu ya. Dan itu tidak lama karena 2-3 bulan sudah dijanjikan ronde pertama selesai gitu ya. Jadi ronde pertama 2-3 bulan. Nah, yang sampai 1 tahun lebih tadi bisa jadi karena bolak-balik ya. Diminta revisinya bolak-balik sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Lalu ada template sehingga memudahkan. Tampilan templatenya tadi bagus ya. Cuma tidak ada tahun, hanya ada volume, nomor, tidak ada tahun ya. Tapi itu bisa dilihat di websitenya tahun berapa. Lalu ada biografi, ada foto dan biografi untuk author. Untuk websitenya hal-hal yang memang urgent sudah ditampilkan semua. Ada templatenya juga tadi ya. Ada kontaknya, kemudian ada nama-nama editor ya. Jadi yang urgent sudah ditampilkan, tetapi kelengkapan seperti statistik lebih baik jika ditambahkan. Baik, berikut adalah hasil review dari saya terkait jurnal Engineering Journal dari Thailand. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.